Buka lagi mulut kodok, keluar lagi semut, jalan lagi. Kemudian semut nampak mengambil sesuatu, menggendong sesuatu, masuk lagi ke mulut kodok. Kodok tutup mulut, bawa lagi ke dalam. Nabi Sulaiman heran, apa yang dibawa oleh binatang ini? Nabi Sulaiman pandai bahasa binatang. Dia tanya kepada semut, what are you doing? Bukan kau. Mula balik, apa yang kamu buat? Kamu mengangkat sesuatu masuk ke mulut kodok, kemudian masuk ke air, nimbul lagi, ambil lagi, mula balik. Apa yang kamu buat? Allahu Akbar, Bapak Ibu. Semut ini menjawab, ya Nabi Sulaiman yang mulia, ketahuilah wahai Nabi Sulaiman, aku diperintahkan oleh Allah untuk mencari makanan. Ku ambil makanan, kemudian aku tak bisa berenang. Aku dibawa oleh kodok ke dalam sana. Rupanya di dalam ada cacing yang buta yang tidak bisa mencari makan. Aku berikan makan padanya. Kemudian Nabi Sulaiman tanya, hebat sekali. Kira-kira apa respon cacing tadi setelah engkau berikan makan? Cacing itu menjawab, Alhamdulillahilladzi at'amani. Alhamdulillahilladzi at'amani. Ya Allah, terima kasih ya Allah, engkau telah mengenyangkan daku. Maka jangan lupa Bapak Ibu, cacing saja mengucapkannya Bapak Ibu. Bila cacing saja diberikan rezeki, apatah lagi kita Bapak Ibu. Caranya syukur. Oke, baik Bapak Ibu, itu cerita cacing. Nah, hari ini Bapak Ibu, saya ingin bagi sedikit rahasia Bapak Ibu. Kenapa orang ini bahagia betul Bapak Ibu? Kenapa Bapak Ibu? Nampak ini bahagia betul nih. Tak main-main Bapak Ibu. Lihat pakai ini cium nenek ini. Ini aja kena tak apa. Tidak senang budak kawan yang mana. Saya betul Bapak Ibu. Jual. Rupanya Bapak Ibu, ada seorang ahli psikologi mengatakan ya, orang dalam keluarga bisa kita lihat mereka bahagia tidak bahagia. Orang yang bahagia cenderung pasangannya mirip dengan dia. Ini mirip. Kadang-kadang bukan mirip wajah Bapak Ibu, tapi mirip cara pakaian. Sekarang kita ini kadang-kadang ada punya kawan dekat dua orang. Lihat, apakah kau tidak mirip dua? Betul. Karena mereka menyatu Bapak Ibu. Bisa jadi fisik mereka tak mirip, tapi jilbab sama, cara lipat jilbab sama, duduk rose sama, cara jasnya sama. Kenapa? Setiap hari mereka saling menerima Bapak Ibu. Maka ciri-ciri orang yang bahagia mirip dia dengan yang lain. Pertanyaannya, kenapa dokter, bidan, perawat, analis, siapapun di rumah sakit, katakanlah rumah sakit ini belum bahagia Bapak Ibu? Karena nggak mirip. Karena dia belum mirip dengan pasien. Dengan pasien ya. Mirip bukan fisik Bapak Ibu, belum dekat dengan pasien. Saya ingin bagi sedikit rahasia Bapak Ibu. Apa yang dikatakan Nabi tentang bahagia? Ada 4 ciri-ciri orang yang bahagia kata Nabi. Haramallahu 'alan nar. Bila ada orang yang punya ciri-ciri seperti begini, maka bulunya pun tak pernah disentuh oleh api neraka. Siapa dia? Kullu hayyin layyin sahlin wa qarib 'alan nas. Yang 4 ini kemudian saya letakkan sebagai karakter perawat, bidan atau siapapun di rumah sakit yang Islami. Siapa dia? Yang punya 4 ciri-ciri. Yang pertama, kullu hayyin layyin. Yang kedua, yang ketiga sahlin. Yang keempat, waqarib 'alan nas. Kullu hayyin, yang sederhana penampilannya. Mengapa Pak Ibu bila kita keliling puskesmas, ada kira-kira anak bakti yang pakai tayur spesialis. Allah Bapak Ibu, inilah yang membuat pasien tak bahagia Bapak Ibu. Sini emak, sini emak, sini emak, sini emak. Ya Allah ya salam. Ini yang membuat jarak antara pasien dan pemberi pelayanan tak menyatu Pak Ibu. Kullu hayyin, yang sederhana. Yang kedua layyin, yang lemah lembut suaranya. Yang ketiga sahlin, hobinya ibu hobi. Hobi ibu berenang, masak,
Subhanallah. Hobi dokter apa? Main bola, main futsal. Hah? Main game, dokter apa? Baca putih. Ada banyak orang yang hobi saya bilang. Katanya ke ibu ini, hobinya apa? Hobi saya membuat orang lain senang. Allah. Itu ciri-ciri orang yang masuk surga. Yang keempat memang yang ketiga itu salim. Hobinya adalah memudahkan urusan orang lain. Ya, betul. Hobinya memudahkan urusan orang lain. Dengar. Misalnya security di sini. Anak pasien dari Nisam datang kemari. Kita lihat wajahnya macam orang susah. Lalu karena dia memang berprinsip Islami, tak diam dia. Langsung datang kepada pesan, hai bapa, hai mak, bakal kalau nampak kereta. Ini boleh keluar nak keluar. Bayangkan bapak ibu, dia bapak ibu tingkah sapam yang luar biasa. Dia bawa ibu ini kena nejak mak. Hanya 2 menit bapak ibu kena nejak mak nyampak WC mak. Apalagi sekarang tulisan WC bukan WC toilet. Kita tak faham toilet. Lalu pasien ini tahu dia tempat toilet, dia duduk, dia jumpa, dia buka kolornya, dia buka pakaiannya, peluk keluar. Ya Allah, ya salam, dia paling bahagia. Bahagia betul. Ini langkah yang sederhana Bapak Ibu. Maka ada kawan saya kuliah, tamat kuliah di Bogor, dia buka usaha namanya Ode Lepas Lega. Dia buat usaha WC namanya Lepas Lega. Allah. Ini Bapak Ibu, hobinya adalah yang 3 hobi perawat Islam, 3 hobi dokter Islam, 3 hobi petugas Islam. Yang pertama sederhana, yang kedua lemah lembut, yang ketiga suka dia mudahkan urusan orang lain, yang keempat waqarib ala nas, berusaha dekat dengan pasien. Saya ingin pinjam tas ibu-ibu sekali, boleh tak? Kasih. Ibu ada tas? Oh, saya pinjam tas ibu. Kasih tas. Ibu ni yang jatuh tasnya. Saya tak mau yang lain, tasnya mau saya. Tak, jangan saya tas ini. Tas ini saya mau. Masih ada yang minta lagi boleh ya? Ibu, saya ingin tanya ibu. Saya bukan minta isinya tak pegang apa ibu. Ini tas ibu-ibu hari ini, dah. Tas ini ada bebannya Bapak Ibu. Setiap ada beban pas jatuh ke bawah. Teori gravitasi bumi. Pas jatuh ke bawah. Gak percaya ibu, kita lempar di atas. Jatuh ke bawah. Ada beban Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu, kalau ibu-ibu ini pergi ke pasar, tasnya begini. Bawa. Ini normal Bapak Ibu. Karena memang beban masih jatuh ke bawah. Tapi hari ini ibu-ibu lawan tak mau begini Bapak Ibu. Ibu-ibu kita tak mau begini Bapak Ibu. Apa yang dia buat? Aisyah. Ini ibu jalan begini Bapak Ibu. Inilah yang buat tak bahagia Bapak Ibu ini. Saya ingin tanya Bapak Ibu. Ibu bila ada 2 pilihan Bapak Ibu. Mencuci pakaian 3 jam di rumah dengan pergi ke pesta 1 jam, mana lebih capek? Pergi ke pesta Bapak Ibu. Kenapa pergi ke pesta paling capek? Yang pertama tasnya ini. Pergi ke pesta. Mesti begini. Tambah lagi ya singkir sini. Sini begini Bapak Ibu. Jalan begini. Satu Bapak Ibu. Yang kedua, tumit bagian bawah dia mesti ke bawah. Tapi lagi-lagi ibu-ibu melawan teori gravitasi bumi. Angkat. Begini Bapak Ibu. 10 langkah begini Bapak Ibu kahek. Bayangkan kalau begini petugas berjalan ke rumah sakit. Turun mobil, nah begini Bapak Ibu. Belum jumpa pasien sudah stres duluan. Makanya Bapak Ibu, kalau kita pergi ke rumah sakit mana saja di Malaysia Bapak Ibu, rumah sakit Langwai yang paling rendah Bapak Ibu, haram seorang dokter, seorang perawat, seorang apapun di rumah sakit punya sama di Malaysia. Tapi dia dokter pendidikan bahasa Inggris. Bapaknya adalah tukang parkir. Beliau kuliah di UIN pertama. Suatu hari Bapak Ibu, ketika beliau kuliah di UIN, ada pertama sekali masuk ke kelas, anak hilau, anak padu, kaki ayam. Tanya oleh guru, hei, keluar, kenapa tak ada sepatu? Kenapa tak pakai sandal? Maaf Ibu, sepatu saya dicuri ketika saya saat duha Bapak Ibu. Dosen nih, dia berbohong Bapak Ibu. Rupanya dia punya sandal terputus Bapak Ibu, saya berjalan.
Ibunya adalah tukang rantangan. Kalau bapak ibu pergi ke Lampu, tanya mak peye, itulah mama ya. Mak peye. Dia kuliah dengan peye ibunya. Apa kerja dia sambil kuliah? Saya sambil bawa peye, sambil bawa rantangan. Tapi hari ini dia salah satu orang yang menerima beasiswa Bill Clinton. Dia akan sahur di Amerika. Sekali saya tanya ke dia, what is your secret, brother? Apa rahasia engkau? Ke depan kau bisa hebat seperti begini. Dia calon rektor untuk utuh sekarang, masih muda, sama seperti kita, umur 39 tahun. Apa resepnya? Dia jawab sebuah resep yang saya tahu paham. I don't postpone. Is someone ask me to do something. Itu resep saya. Saya takkan pernah menunda bila ada orang yang minta bantu pada saya. Saya akan bantu. I don't postpone. When someone ask me to do something. Ini kuncinya Bapak Ibu. Bapak Ibu ingin bahagia? Hari ini kita mungkin bukan siapa-siapa. Seorang yang uangnya sedikit, peng gelam tabla budak kabeh, belum lagi jilbab, belum lagi spray. Hari ini kita bukan siapa-siapa Bapak Ibu, tapi suatu hari nanti akan jadi orang hebat bila punya kunci satu. Buatkan orang lain bahagia. Buatkan orang lain bahagia. Ada kawan dulu ketika saya SD Bapak Ibu, tak bisa baca. Sampai tamat SD tak bisa baca Bapak Ibu. Memang dia tak pandai, hanya baca Bapak Ibu. Tapi kehidupan dia hari ini Bapak Ibu, Malaysia bagi dia adalah tempat mainan. Ya Bapak Ibu, bagaimana Allah membuat orang lain bahagia dengan cara dia membahagiakan orang lain. Apa hebat daripada anak ini Bapak Ibu? Rupanya ketika SD Bapak Ibu, kerja dia setiap hari Bapak Ibu cari air. Timba ada air taruh di luar kelas. Dulu ini papan tulisnya adalah papan tulis kapur. Kalau guru pasti kotor tangannya. Dan dialah yang setiap hari mencuci tangan ibu guru. Modal dia ember satu bawa ke sekolah, dia cari air taruh di luar. Habis ngajar, guru sini nulah erodon. Tak bisa baca Bapak Ibu. Takdir Allah, Allah pertemukan dengan seorang toki pengusaha. Dan dia sekarang jadi istri pengusaha. Allah. Macam mana? Macam-macam Allah buat orang bahagia. Ketika hati kita buat orang lain bahagia. Oke Bapak Ibu. Sampai berapa lama kan? Hah? Jam 12 lah. Jam 12 lah, boleh ya? Jam 10 lah. Tak kisahlah. Tak bisa Bapak Ibu. Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu. Saya ingin Bapak Ibu melihat foto ini. Terlihat foto ini Bapak Ibu? Apa yang terlihat Bapak Ibu? Bahagia. Bahagia apa lagi? Senang. Hah? Mesra apa lagi Bapak Ibu? Lucu. Subhanallah. Ini seorang nenek dan kakek luar biasa bahagia Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya ingin bagi sedikit rahasia kenapa mereka bisa bahagia. Ayo silakan Ibu, rupanya penelitian saya ingin buat Bapak Ibu menderita. Saya ingin Bapak Ibu bahagia. Silakan dibagi dulu Bu. Silakan dibagi. Ini aja terus. Ya, dijalankan aja, jalankan. Sebaris jalankan. Jangan buka bahagia. Ya, nampak nih bagi dulu.